betu selamat jepul aku lamina mama bakas tabela lalu tua utut anak sari tariwut marawe anak sakula ayo sakula tu banget harati anak tabela hatu ebawi ela ketun sampai Bali waya jatuh sakula rami ketun balajar jatuh tutu narai beji awa guru ampun ketun kuje urasa tahu satar pandai ku setiap nyelu belajar sampai sakula tamat lawang batitil atau bapangkat bangun gawi ku saraba mangat belajar belum bapikir kabuat sakula gantung kembali non gawi pabelum mangat pintar harati narai kahandak turas menjadi barang kawal ela Bali maka jete natunda kula ela laya anak sakula ita je bakas tumalan manana anak jarian ura sarjana itu anak akhir jawang tabela ela sampai dia sakula pasia ketun je sia-sia susah pambelo menyangkelang kula bikin kia tuamun harati nare urusan main bahani dia bapiri kuje yamin nagawi baraje isu tau menjadi amun bahanyi dia sakula dia katawan je buah salah melanggar hukum mahin narima ampi kajaria utami penjara sarai ketut masih tabela tutu amun sakula ela layak kuje ngajuang awak manyasal harian dia baguna metu tabela tu sakula cangkal huang humarajin balajar ela Bali kuje barakawal harian nandau tau manyasal gawi je membat gawi sakula ije mambatang pahayak dengan kate kangahuang semangat belajar puna dia kurang rahian nandau lampang haga
Tabe selamat linguna latai. Salam sahujud karene Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, harus. Selamat malam pendengar dan pemirsa RNI Net di seluruh penjuru Nusantara. Malam hari ini obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya hadir kembali bersama saya Ayu Apriliani. Dan saya Setia Arseno, dan malam hari ini langsung dari Hall LPP RRI Palangkaraya kita akan hadirkan kembali obrolan budaya, dan malam hari ini sudah hadir 2 orang narasumber yang akan berbagi informasi kepada kita semua. Dan untuk malam hari ini akan mengangkat topik peran budaya dalam melestarikan lingkungan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Dr. Misnawati SPD MPD, beliau adalah Sekretaris HISKI Komisariat Kalimantan Tengah dan juga Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Apa kabar? Kalau saya sudah beberapa kali ya berbincang dengan beliau, jadi sudah tidak asing lagi. Tapi waktu itu pakai masker, jadi saya tidak melihat wajahnya. Baik. Malam ini baru terlihat wajahnya. Kelihatan jelas ya Ibu ya, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir saat ini ya. Dan juga ada Dr. Linggua Sanjaya Usop, MSI, Wakil Ketua HISKI Komisariat Kalimantan Tengah, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Palangkaraya. Selamat malam Bapak. Selamat malam, apa kabar? Apa kabar? Baik. Sehat. Iya, sehat Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir dan juga Ibu. Kami akan ngajak ngobrol-ngobrol lagi nanti. Obrolan budaya malam hari ini mengangkat tema penyelesaian nilai dan pandangan hidup masyarakat Dayak Ngaju dalam Karungut. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti bersama kedua orang narasumber yang sudah hadir. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Besei Kambe adalah suatu kegiatan masyarakat suku Dayak yang menggunakan perahu, didayung oleh 1 hingga 4 orang. Dalam bahasa Dayak, Kambe artinya hantu dan Besei berarti dayung. Pemahaman bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, kegiatan berdayung tidak dengan secara sewajarnya dengan berlawanan arah, sehingga perahu susah bergerak maju, serasa ada kekuatan lain yang menahan. Besei Kambe atau berdayung hantu hanya ditampilkan pada saat tertentu, misalnya pada upacara adat tradisional bagi masyarakat suku Dayak. Adanya perhatian dari pemerintah, kini Besei Kambe sudah dimasukkan sebagai salah satu kegiatan olahraga tradisional dalam sebuah perlombaan yang selalu ditampilkan pada saat ulang tahun kota, kabupaten, dan provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, Besei Kambe menjadi salah satu olahraga tradisional favorit masyarakat Kalimantan Tengah. Baik, Ibu Misna dan juga Pak Linggua, kita ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini dalam obrolan budaya mengangkat topik terkait dengan peran budaya dalam melestarikan lingkungan. Saya dan juga Ayu malam hari ini ingin mengetahui sejauh mana peran dari HISKI sendiri begitu ya dalam budaya dan lingkungan ini. Namun kita ingin mengetahui nih, saya mungkin bertanya dulu kepada Ibu Misna. HISKI itu organisasi yang bergerak di bidang apa, Ibu? Iya. HISKI itu awal mulanya memang bergeraknya di bidang sastra ya khususnya. Tapi karena memang setiap kemajuan zaman kan kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi sekarang terutama di HISKI Komisariat Kalimantan Tengah tidak hanya bergerak di bidang sastra tetapi di bidang pendidikan. Yang pastinya pendidikan, kemudian bahasa, kemudian sastra, kemudian seni, kemudian budaya. Jadi semuanya akan dimajukan di organisasi HISKI. Jadi nama organisasi kalau kepanjangannya Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Jadi namanya itu beda-beda kalau di Indonesia. Kalau di Komisariat Kalimantan Tengah memang ada 3 HISKI yang berdiri di sini. Untuk HISKI yang paling pertama di Kalimantan Tengah itu berdiri namanya HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Kemudian ada HISKI Alumni PBSI Universitas Palangkaraya. Dan kemudian yang terakhir didirikan di Kalimantan Tengah itu ada HISKI EKK Pakat Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Nah, saya dengan Pak Linggua mewakili HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Jadi ada 3 itu tadi ya, Bu ada ya. 3.
Jadi kepanjangannya adalah Himpunan Sarjana Kesusastraan Kesusastraan Indonesia, Indonesia. Komisariat Kalimantan Tengah untuk Ibu dan juga Pak Linggua. Baik, silahkan. Menurut Ibu Misnawati, kapan HISKI terbentuk dan berdiri di Kalimantan Tengah? Oh ya, kalau untuk di Kalimantan Tengah itu pertama itu buktinya berdiri itu saat pertama kali dilantik ya. Jadi dilantiknya HISKI Komisariat Kalimantan Tengah itu beserta pengurus-pengurusnya waktu itu yang diketuai oleh Pak Imam Kalyubi. Dulu kebetulan wakil ketuanya juga Pak Linggua. 2016 tahun ya, Pak, ya? Jadi berdirinya itu saat dilantik itu SK-nya di 5 Agustus 2016. Nah, waktu itu saya bukan sekretaris tapi sebagai bendahara 2 begitu. Nah, kalau yang di pusat itu terbentuknya tanggal 17 November 1988. Jadi Itu di sudah pusat ya? jadi sudah 34 tahun kalau yang di pusat. Kalau HISKI Komisariat Kalimantan Tengah itu baru 6 tahun. Kalau sekarang HISKI Komisariat Kalimantan Tengah itu ketuanya Dr. Diplan, tapi karena beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini diwakilkan ke kami berdua ya Pak Linggua ya. Sama Ibu dan Pak Linggua ya. Iya. Baik. Nah, saya ke Pak Linggua. Pak Linggua, hal apa saja nih yang sudah dilakukan HISKI, terutama dalam memajukan sastra dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah? Oke, ya sejak berdirinya atau sejak dilantik itu ya tahun 2016 saya bersama Pak Imam ya yang dosen IAIN itu kita ada semacam ya dialog budaya gitu, terus kita juga diundang dalam kayak seperti RRI ya, jadi karena terus di kampus kita kan ada lomba-lomba seperti baca puisi, terus kayak bagaimana mengembangkan. Jadi HISKI ini bukan hanya sastra Indonesia, tapi juga pokoknya sastra Inggris, sastra Arab, boleh gabung di situ. Oh, begitu. Jadi dia semua sastra. Ya. Jadi jangan terpaku bahwa itu sastra Indonesia saja. Tapi juga sastra Dayak boleh. Sastra daerah lokal gitu. Jadi seperti Karungut ini kan masuk. Dirangkul kita semua ya. Iya, kita perkenalkan, kita angkat bahwa inilah budaya kita. Jadi peran HISKI itu dia semacam semacam motor penggerak di universitas. Memang orang-orangnya kan orang-orang dari universitas ya. Saya, Bu Misna, Pak Diplan, terus Pak Imam Kalyubi kan di universitas. Nah, jadi kami lewat lembaga, lewat universitas itu kita perkenalkan lah lewat kegiatan-kegiatan gitu. Bagaimana budaya itu memang jangan sampai kita tercabut dari akar budaya kita, karena disitulah pesan-pesan moral disampaikan gitu. Iya, jadi merangkul semua begitu Pak ya, bukan hanya sastra Indonesia. Ya, betul. Baik. Menurut Ibu Misnawati, siapa saja yang boleh menjadi anggota HISKI Komisariat Kalimantan Tengah? Oh iya. Jadi yang awalnya, ini saya cerita awalnya dulu waktu Boleh, Bu. waktu saat kami dilantik di tahun 2000. Ya di 2016 itu saya ingat betul waktu itu kan saya namanya juga baru dilantik, tidak tahu ada RT-nya seperti apa ya. Jadi waktu itu hanya mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum HISKI Pusat waktu itu Prof. Suwardi Endra Swara. Kalau sekarang juga masih beliau karena terpilih 2 kali periode. Nah, waktu itu disampaikan yang bisa menjadi anggota HISKI itu semua dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra begitu, baik bahasa daerah ataupun bahasa asing. Nah, itu waktu itu kemudian sastra daerah maupun sastra asing. Nah, seiring perkembangannya waktu begitu ya. Terakhir saya ada membantu beberapa kawan untuk masuk di sebagai anggota HISKI. Itu ternyata boleh. Jadi misalnya para seniman Karungut misalnya itu sangat konsen dengan sastra dan sangat suka di dunia tulis menulis begitu. Nah, itu boleh bergabung. Jadi sekarang tidak hanya dari pokoknya tidak hanya dari jurusan atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Inggris, asing atau pokoknya kalau dia penggiat seni dan sudah membuktikan dedikasinya sebagai seorang sastrawan, dia sudah boleh bergabung di Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia begitu. Begitu ya. Baik. Begitu. Nah, kalau kita berbicara soal HISKI sendiri, mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net, terutama di
Kalimantan Tengah dan juga mungkin di seluruh penjuru Nusantara ini agak susah dalam mencari alamat mungkin gitu ya. Nah kalau di Kalimantan Tengah sendiri alamatnya di mana ini Ibu Misna? Iya. Alamatnya kebetulan beliau ini kan Di rumahnya ayahnya Iya. ayahnya budayawan. Oh. Terus ada nganggur salah satu rumah ya. Bukan Di rumah Damang sih itu. Salilah. Ya di Damang. Oh gitu. Di Jalan Damang Salilah itu. Oh Damang Salilah. Nomor 1. Jadi Nomor itu ada sekretariat LMDKT juga, terus kita rapikan gitu ya. Jadi ada ruang gitu. Oke. Jadi kita bisa diskusi di situ. Kadang ada rapat-rapat kecil dengan panitia. Jadi di Damang Salilah Iya. sudah ada ininya posternya gitu, ada bannernya. Jadi bisa bergabung ya, siapa yang siap. ingin bergabung ke sana ya. Siap. Tadi sesuai dengan yang disampaikan kriterianya seperti Ibu Misna katakan ya. Seperti itu. Ditambahkan tadi yang sebenarnya HISKI Komisariat Kalimantan Tengah itu pernah juga melaksanakan seminar internasional dulu saat kepengurusan Pak Imam dengan Pak Lingua. Ya, seminar Dulu sastra nasional. ya internasional Iya, waktu itu internasional, ya. mengundang ada narasumber dari Malaysia juga. Kemudian ada kalau yang dari Indonesia kan termasuk Pak Lingua juga waktu itu Oh iya, narasumber. Pak Karena Lukman sudah ya, lama Pak ya Lukman Pak Lukman juga. Hakim Siregar juga Pak Lingua. Oh yang dari Malaysia itu Bu ya? lupa Iya, saya. itu kan seminar internasional. Nah, kemudian kalau untuk obrolan budayanya, biasanya HISKI Komisariat Kalimantan Tengah itu bekerja sama dengan KSBN juga. Nah, KSBN itu juga yang konsen di bidang kebudayaan. Jadi di Kalimantan Tengah juga ada Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah. Di situ banyak juga bergabung sanggar-sanggar yang konsen untuk masalah budaya. Jadi HISKI ini untuk bergerak itu memang tidak bisa sendiri. Kalau misalnya mau bergabung, mau memajukan pendidikan pastinya kolaborasinya dengan universitas-universitas dan sekolah-sekolah begitu. Biasanya HISKI bergabung di Universitas Palangkaraya karena memang saya dan Pak Lingua kebetulan dosen di Universitas Palangkaraya, tapi begitu kami juga mengajar di Universitas Terbuka juga ya. Jadi para mahasiswa di Universitas Terbuka juga biasanya kalau ada acara-acara budaya itu juga hadir. Kemudian di Gizi juga kebetulan kami juga mengajar di Poltekkes begitu Iya, ya. baik. Wah ini multifungsi semua ini Iya, ya. Paling jadi, tua juga ya. Iya, mahasiswa Poltekkes itu biasanya juga hadir juga konsen ikut juga di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan HISKI, KSBN maupun dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia begitu. Jadi kalau untuk pemajuan seninya yang terkait karungut, biasanya seniman karungut yang terkenal kan Pak Seher Sua. Jadi kebetulan juga staf kami itu anak Pak Seher Sua ya dan mewarisi bakat ayahnya begitu. Nah untuk yang kalau seniman itu karena kita saja yang sebenarnya tidak terlalu membuka diri menurut saya ya. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Kenapa Jadi, begitu Bu? Jadi dulu saya berpikir program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu yang terhebat begitu. Ternyata makanya tidak boleh kita seperti katak di dalam tempurung. Ternyata setelah bergabung kita kan tidak mesti harus ketika kita gabung di HISKI saja yang kita majukan kan tidak. Tapi kita berusaha juga saling bersinergi dengan organisasi yang lain. Nah, waktu gabung dengan KSBN itu di situ saya tahu begitu banyaknya sanggar yang itu yang gabung dengan KSBN saja ya ada 40 sanggar. Nah kemudian kalau HISKI kan memang hanya ada 3 cabangnya di sini, belum ada membuka cabang yang lain. Nah itu kalau misalnya kolaborasi di bidang seni tadi, kalau misalnya mau kolaborasi di bidang budaya, nah kebetulan karena KSBN tadi kan Komite Seni Budaya Nusantara, memang betul sangat didukung juga oleh pusat karena ada Pak Hendarji Suparji yang memang selalu membina juga semuanya menurut saya dipantau terus karena memang sering rapat secara nasional itu juga konsen juga KSBN HISKI juga selalu ikut ya karena memang menurut saya kita tidak bisa melakukan itu sendiri begitu. Betul. Nah kemudian kalau misalnya di bidang ini tadi di bidang budaya ini kebetulan karena doktor budaya. Kalau budaya kan memang apa saja termasuk pendidikan itu kita boleh menganggapnya sebagai budaya. Agama juga kita kadang menganggapnya sebagai budaya, tapi kadang-kadang kita sendiri saja yang memeta-metakannya begitu. Jadi menurut saya komplit sebenarnya untuk HISKI ini karena memang pemajuannya di bidang pendidikan, bahasa, sastra, seni dan budaya itu
dengan berkolaborasinya dengan berbagai organisasi dan universitas dan juga sekolah-sekolah begitu ya, sehingga bisa lebih maju lagi. Termasuk waktu itu paling muat di zaman Pak Imam Qalyubi juga menerbitkan buku. Ya, buku-buku. Kalau sekarang, kalau Hizki yang sekarang memang konsennya memang pesertanya selalu di atas 500 orang ya untuk webinar budaya Nusantara itu. Kami nanti mulai lagi dari bulan September karena ini konsen untuk penerbitan buku untuk Hizki Komisariat Kalimantan Tengah. Jadi mulai dari bulan September nanti sampai Desember itu ada 12 webinar nasional yang akan kami laksanakan. Itu juga bergabung dengan, maksudnya kolaborasi, memang Hizki tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga, dengan Hizki Komisariat Kalteng juga, dan dengan Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah. Jadi itu sih. Terima kasih Bu penjelasannya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita akan saksikan penampilan Karungut bersama Noryani dan kawan-kawan dengan judul Karungut Palampang Budaya. Selamat sujud karene malek.
budaya Dayak luar biasa. Elana sampayan ihau manaya. Ita balapang budaya betang, tamparan budaya beratatuh heyang. Elana sabaya jeni hau hayang, regan budaya ita dia uluh hamandang. Zaman milenial wita manyuruh akan generasi tabela harus maju. Ita berbaju budaya buetatu akan tuntut tiap suku. Tigas duelo karung ngautinya pai akan ita hakulahadeai. Amuna tege kutak salai belai balaku maaf baratai-ratai. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara masih bersama kami dalam obrolan budaya persembahan RRI Palangkaraya malam hari ini. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo atau Anda bisa mengunjungi website kami di rri.co.id dan juga bisa menonton di UC TV channel 130. Baik, kami akan ajakkan untuk mendengarkan kembali obrolan bersama narasumber. Seperti yang tadi kita bahas ya, ini temanya adalah mengenai penyesuaian nilai dan pandangan hidup masyarakat Dayak Ngaju dalam Karungut. Tentunya Hizki sendiri mempunyai peran-peran terpenting di dalamnya dan kita akan kembali bertanya mengenai hal tersebut ya. Dan saya ke Pak Linggua. Siap. Pak Linggua, tadi Ibu Misna menyampaikan kalau Bapak adalah doktor budaya. Siap. Waduh. Jadi ini penting sekali untuk pendengar dan pemirsa RRI mengetahui nilai dalam ukuran budaya Dayak itu seperti apa, Pak? Oke, makasih. Ya, kebetulan itu dulu di Udayana ya, saya tahun 2015 Ya. menyelesaikan program doktornya ya. Nah, jadi terkait budaya, jadi budaya itu ya pedoman hidup gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan pandangan hidup, jadi budaya itu sebagai pedoman hidup yang diisinya itu ada nilai-nilai, mulai moral. Nah, jadi kalau orang Dayak biasanya kan karena filosofi Batanggaring bahwa bagaimana orang Dayak itu selalu ingin harmonis dengan tidak saja dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia. Ya. Jadi bagaimana jika ada unsur-unsur yang rusak atau terganggu gitu ya. Jadi siklus kehidupan itu jika ada unsur yang terganggu akhirnya tidak seimbang. Jadi bagaimana menurut orang Dayak itu sesuatu itu harus harmonis. Iya. Nah, makanya ada pali ini tidak boleh melanggar ini. Nah, Ada jadi aturan-aturan. sehingga terjagalah Betul. harmonisasi kosmos ini. Nah, kalau kita semuanya harmonis, maka dunia ini akan berjalan seperti yang ya kita harapkan lah seperti. Iya. Nah, jadi menurut orang Dayak itu pandangan orang Dayak sesuai dengan filosofi Batanggaring dan mitologi Dayak, ya.
Jadi selalu berupaya untuk menjaga kestabilan Harmonisasi Iya. kehidupan begitu ya. Nah, jadi peran kami kalau di perguruan tinggi, jadi dosen kan kita selain ilmuwan juga kita sebagai salah satu individu dalam komunitas Dayak kan. Nah, jadi kita memperkenalkan ya bagaimana menjaga alam, maksudnya pendidikan yang berwawasan lingkungan ya. Jadi ruang sekolah atau universitas yang menjaga alam, keseimbangan. Jadi seperti pembangunan yang berkelanjutan gitu. Jadi dia seperti kata Bu Misna tadi, sambil sekali kayu tuh 2-3 pulau. Terlampaui. Nah, jadi selain kita memperkenalkan budaya, kita juga ada hiski-nya. Jadi gayut bersambung gitu. Jadi kita tuh beraliansi terus dengan forum Bu Misna yang Komite Seni Budaya komite juga, ada ATL juga, Oh iya, ada Asosiasi ATL. Tradisi Lisan. Saya baru- Jadi motornya itu banyak. Iya, iya. Ya tidak hanya tunggal kan. Ibaratnya perahu itu mesinnya 3, 4. Nah, jadi semakin daya kecepatannya itu dalam mengembangkan budaya untuk melestarikan kelestarian budaya Dayak semakin cepat gitu. Iya. Akselerasinya. Selaras itu. dan sejalan untuk kehidupan Iya, itu. masyarakat kita ya. Ya. Baik, silakan Ay. Menurut Pak Linggua, pandangan hidup itu seperti apa? Oke, tadi seperti saya sampaikan, jadi pandangan hidup itu cara kita melihat gitu ya. Nah, jadi kalau orang Dayak karena dia ada nilai-nilai yang dipegang, seperti tadi kan ada mitologi Dayak bahwa Iya. harus harmonis gitu. Harmonis. Jadi seperti hubungan manusia dengan Tuhan, kita juga harus bertakwa ya. Terus hubungan antara manusia dengan alam, bagaimana kita tidak merusak hutan, membuang sampah pada tempatnya ya. Tidak jadi alam tidak rusak. Terus antar sesama juga bagaimana menjalin komunikasi walaupun berbeda suku, agama, ras dan golongan kan. Jadi sehingga di depan publik itu kita bisa rukun, harmonis, ya terbuka gitu ya. Jadi tidak tercabut dari akar budayanya, sesuai dengan Pancasila. Jadi bagaimana terintegrasi semua. Ya itu dari pandangan orang Dayak itu sejalan sebenarnya dengan budaya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi selalu ada toleransi, menghargai alam, ya, keseimbangan, menjaga keseimbangan kosmos gitu. Iya, baik. Ya. Sekarang saya ke Bu Misna. Bu Misna, tadi kan memang sudah ada sedikit Ibu menceritakan soal seni begitu hubungan dengan Hiski yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, sekarang lebih jauh lagi mungkin bisa menggambarkan seni seperti apa yang ada di Kalimantan Tengah ini yang bisa kita sampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI ini. Seni di Kalimantan Tengah banyak ya. Tadi saya memang untuk organisasi yang memajukan seni di Kalimantan Tengah itu termasuk ATL, Asosiasi Tradisi Lisan. Itu ketuanya Prof. Kumpiadi Liden yang memang beliau itu memang selalu konsen juga ya, memotivasi kami selalu untuk memajukan kebudayaan Kalimantan Tengah karena beliau adalah profesor antropologi juga. Nah, kemudian terkait dengan seni apa sih yang ada di Kalimantan Tengah banyak betul Banyak ya. sekali ya. Di antaranya yang ini ada program studi kami sudah menerbitkan ada Deder. Jadi bagaimana struktur Deder itu, struktur dasar Deder itu seperti apa. Jadi Deder itu pantun ya, pantun yang dinyanyikan begitu. Tapi ini dari pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Dayak juga. Bisa. Pakai bahasa Dayak ada. Karena kan, tapi bahasa Indonesia juga ada. Sastra Indonesia dia. Kalau dia pakai bahasa Dayak, mahasiswa sastra daerah. Itu aja. Mahasiswa, media. Mahasiswa kita ada Rino yang pandai juga mencipta Deder. Nah, kemudian ada Karungut tadi seperti yang dinyanyikan. Karungut itu memang awalnya sebenarnya di awal sejarahnya Karungut itu kan dari Kendayu. Jadi kidung atau nyanyian agama Kaharingan begitu. Dan kebetulan juga seniman Karungut yang paling terkenal itu beragama Kaharingan. Jadi bukan berarti ketika memang dulu pernah promotor saya juga mengira saya bukan
maksudnya bukan Islam begitu, karena saya konsen betul menyampaikan mengenai agama keharingan. Itu memang bagian dari budaya kita yang ada di Kalimantan Tengah juga, tapi untuk agama keharingan sendiri itu tidak bisa kita menganggapnya sebagai, maksudnya begini, itu bagi pemeluk agama keharingan mereka menganggapnya sebagai agama mereka, agama yang mereka yakini begitu. Jadi yaitu asal usulnya Karungut itu dari Kendayu. Kendayu itu ya kidung atau nyanyian agama keharingan begitu. Kalau lebih jauh lagi ada kitab sucinya Pananturan. Kemudian ada Sansana ya. Kalau Sansana itu adalah cerita, tapi dia dilagukan. Ini yang salah satu penelitinya tuh ada Bu Loreance dulu, guru SMA 3 Palangkaraya yang dia mengambil S2 di Universitas Lampung Mangkurat waktu itu, mengenai dia pernah meneliti mengenai struktur bentuk Sansana begitu. Kemudian ada lagi Tumet Leut itu dari Barito Timur. Itu punya masyarakat Dayak Maanyan juga ada. Jadi beda-beda ya Bu ya berarti ya? Iya, bahasanya dari segi bahasanya kalau Tumet Leut ya bahasa Dayak Maanyan. Kalau Kendayu rata-rata bahasa Dayak Ngaju ya, tapi lebih tinggi Sangen nilai. ya, sastra suci, sastra Karena suci. bahasa-bahasa untuk keagamaan itu kadang-kadang kita memahaminya, saya juga butuh informan biasanya. Walaupun saya orang Dayak, tapi tetap waktu itu selalu mewawancarai almarhum Pak Sayersua waktu menjadi narasumber. Nah itu memang ada banyak hal yang harus kita gali dari kesenian-kesenian kita. Jadi kalau misalnya ditanya nilai apa sih yang Terkandung. yang terkandung di dalam Karungut, itu pastinya karena nilai-nilai yang disepakati oleh orang Dayak itu adalah pastinya sesuatu yang bentuknya baik ya, sesuatu yang disepakati di lingkungan masyarakat itu, apa yang baik-baik itulah yang kita anggap sebagai nilai begitu. Kalau dia tidak baik menurut misalnya dia tidak baik menurut aturan agama begitu, tidak baik menurut aturan pemerintah, tidak baik menurut aturan budaya atau hukum adat yang berlaku di Kalimantan Tengah, ya dia tidak bisa dikatakan nilai yang baik. Kemudian kalau misalnya apa sih pandangan hidup orang Dayak itu, sebenarnya pastinya orang Dayak itu memandang hidupnya ke arah sesuatu yang lebih baik. Karena dari lagu-lagu Karungut tadi yang ditampilkan juga tidak ada isi Karungut itu yang menginginkan masyarakatnya itu mundur. Pasti dia memotivasi, misalnya tentang Ayu Sakula tadi kan, memotivasi bagaimana supaya nasihat-nasihatnya itu bagaimana memajukan pendidikan, bagaimana supaya generasi muda itu tidak malas-malasan begitu. Jadi Temanya itu banyak gitu. Temanya Ada banyak. nasihat, Iya, percintaan, macam-macam. Pesan moral. iya pesan moral, Iya. ya. Jadi Banyak sekali. temanya bisa. Iya. Bisa apa aja ya. Banyak kesenian di Kalimantan Tengah dan memang kekayaan nasional juga kan. Iya, Kekayaan betul. daerah itu kekayaan nasional. Menurut Pak Linggua, bisa ceritakan asal-usul Karungut? Ya kalau dari Bu Misna tadi bilang Kendayu ya. Dari bahasa sastra suci Kendayu gitu ya. Cuman kalau kita flashback ke belakang ya, memang Karungut itu karung katanya. Ada ungut, tapi nggak bisa juga K itu mungkin awalan, rungut itu semacam ya tembang, semacam ya nyanyian gitu aja ya. Rungut itu semacam tembang, nyanyian. Jadi Karungut itu ya menyanyi sebenarnya. Kalau kita lihat juga Karungut itu polanya seperti puisi yang dinyanyikan ya. Jadi kalau dulu Karungut itu hanya dilantunkan oleh pengarungut katanya. Tapi sekarang Karungut bisa dikolaborasi atau diiringi oleh seperti itu kecapi, terus gendang, ya, terus gong dan macam-macam, ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Karungut ini untuk bisa bertahan ya juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Ya malah tema-temanya seperti kayak di Bukit Rawi itu ketika ada perkawinan itu ada Karungut Karungut yang sifatnya menghibur, ya. Jadi ada pergeseran sedikit. Nah, Karungut jadi dia ya musik modern dia sudah. Musik modern, Karungut modern. Ya Karungut modern. Ya.
Nah, identik dia ini dengan dangdut, dengan dangdut, berkolaborasi gitu. Betul. Tapi temanya kan itu tentang itu seperti pekerja menantu, seperti menyambut apa misalnya hari perkawinan gitu ya, gawi belum. Ya kalau orang Dayak itu ada gawi mate, gawi belum. Nah, jadi gawi belumnya itu ya, seperti perkawinan terus melahirkan bayi gitu ya. Jadi semacam mengucapkan syukur gitu. Jadi perkembangan Karungut itu kalau saya lihat memang salah satu seni Dayak yang maju pesat ini Karungut. Kalau seperti ada menandak, seperti menandak, terus ada deder, ada seperti itu masih ada, cuman sudah mulai ini seperti sansana, ada cuman tidak terlalu sering gitu. Kalau Karungut ini ya paling populer menurut saya gitu. Paling populer di seni budaya Kalimantan Dayak yang paling populer menurut saya. Baik. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan terutama mengenai Karungut ya Pak Linggua dan juga Bu Misna. Namun kita akan jeda lagi. Kita akan mendengarkan penampilan Karungut selanjutnya. Judulnya kali ini apa Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita akan saksikan penampilan Deder bersama Noryani dan kawan-kawan dengan judul Ayu Bakabun. Ayo badeder pahari ayo badeder ku jehapan naita tuma buka apane ege ai soto talohnya harita ku jeyakan naita tupa katingan tua yuna abaraku ita bagawi kumalan manana kita bagawi pahari malan manana ku sambil bakabun dengan naue ya kita jambuan angka huyan abua pisang tebu kuje sahang salia ayo aketon bapa para pajabati ketuhana kubalaku ayawak balaku keton ku halajur amajatuna payah haike ku jena melaya desa ayo ada mang tumendeng ha agatangku setiap lebo aduh
masih ai ke pahari belum mulai ade saya kurang harati ku diasa akulah hendak yang aku belum mulai aku tak mungkin bahali jatuh ngayong kos balanja sampai akhir tuh hade deri insanan tuh tak bisa lama aku jalan. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net masih dalam obrolan budaya persembahan RRI Palangkaraya malam hari ini. Senang sekali terus kami menemani Anda dengan sajian kesenian karungut yang tadi sudah kami persembahkan. Dan kembali kami akan berbincang dengan dua orang narasumber ya di malam hari ini. Ibu Misna dan juga Pak Linggua. Tadi nilai yang disampaikan adalah tentang berkebun ya. Seperti itu. Dan yang membawakan karungut ini apakah betul disebut pangarungut? Pak Linggua. Iya, pangarungut namanya. Kadang tuh kalau dulu pangarungut nih bisa langsung main karungut. Tapi sekarang ada yang main kecapi, ada juga yang pangarungut, yang menyanyikan. Iya. Ya, jadi kalau bekabun itu kan ya ini temanya salah satu membangun desa lah. Ya membangun seperti putih estate gitu ya macam ada tema percintaan, tema nasihat, tema apa tentang alam menjaga alam gitu ya. Jadi karungut biasanya ya satu bait itu bisa 4 baris. Baris pertama dan kedua itu hanya pembuka. Jadi baris ketiga dan keempat itu baru isinya. Jadi memang dia seperti puisi gitu. Puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh kecapi. Nah, jadi bisa sampai 16 baris tuh, 16 bait. Tapi dia biasanya 4 baris, satu bait itu terdiri 4 baris. Boleh ada A, B, ada juga AA, BB. Jadi kadang tidak selalu harus apa ya, kalau dia ngikutin itu. Seperti Jadi kadang puisi ya. Ya kalau Dayak tuh ada kadang kutak bawi kutak hatuwe, kadang dia padanan makna aja. Iya. Tidak harus A B B gitu. Pokoknya padan gitu maknanya itu. Kalau misalnya bawi hatuwe, terus kalau misalnya kilat nyahu. Ya jadi semacam tidak harus yang apa secara teori itu AB gitu. Tidak pakem gitu ya. Tidak pakem juga Tidak ya. pakem. Bisa berubah-ubah ya Pak ya. Berubah. Tapi dia ibaratnya kalau orang Dayak itu dia memang lebih ke padanan makna. Karena dia ada di dalam Dayak itu ada kutak hatuwe, kutak bawi. Jadi seperti saling mengisi gitu. Saling mengisi lawan katanya ini gitu aja. Baik. Menurut Pak Linggua dalam kesenian karungut diiringi berapa alat musik? Ya bisa. Kalau yang dulu sih mungkin kecapi saja ya sama ketambung atau garantung ya untuk menari. Seperti menari Manasa itu kan ya kecapi juga. Kecapi, ya lebih dari ya. satu alat musik lah. Ya malah kalau yang seperti apa itu karungut apa tadi yang apa? Karungut modern. Ya karungut modern. Iya. Itu sudah diiringi keyboard ya, keyboard. Jadi seperti malah ada sawer-sawernya segala. Iya. Nah, jadi lebih kepada hiburan ya. Jadi memang karungut itu fungsinya sebagai hiburan, tapi juga karena dia sastra, isinya itu menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan moral seperti yang tadi itu bekabun. Jadi elalaya kan, jadi maksudnya jangan terlena lah bahwa berkebun ini, apalagi kemarin di era pandemi kan, banyak orang kembali berkebun, ya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimana sastra itu masuk ke seluruh unsur-unsur kehidupan manusia. Jadi dia
selain pendidikan, hiburan, mungkin juga melestarikan. Jadi biasanya Karungut itu dia pewarisannya itu tidak lewat sekolah, formal gitu. Jadi kita biasanya itu non formal. Jadi seperti ini ada upunya, nanti ada muridnya gitu, 7 orang biasanya. Yang paling senior itu upunya. Nah nanti kalau yang satu misalnya meninggal, dia angkat satu murid lagi. Nah, jadi yang nomor 2 naik tahta lah. Jadi jadi paling enak. Jadi gitu terus. Jadi pewarisannya tuh dari ya mulut ke telinga. Jadi tidak di sekolah. Jadi makanya Karungut juga masuk dalam tradisi lisan. Jadi sesuatu yang diwariskan tidak lewat sekolah. Jadi dia lewat ada seperti pewarisan lokal saja. Iya. Gitu. Orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat. Nah makanya dengan adanya sanggar kata Bu Misna, kita perkenalkan di kampus gini Karungut. Nah jadi kan akhirnya siswa atau mahasiswa itu tahu oh gini buat Karungut. Cuman mereka juga tertantang bagaimana main Karungut juga kan belum ada gurunya. Jadi karena mengajarkan itu memang harus punya alat musiknya kan. Nah, jadi mungkin kalau boleh ya harus banyak kecapi-kecapi itu. Jadi sehingga mereka bisa belajar cara memetik atau melantunkan gitu ya. Ya gitu. Karena tangga nadanya juga tidak seperti yang do re mi fa si la si do. Dia cuma hanya 6. Do ya, tidak do re la, tidak ada la rasanya. Sol tidak ada. Nah, jadi dia hanya beda dengan musik yang ada do re mi fa si la yang 1 oktav gitu. Cuman beberapa nada saja. Oke, terima kasih. Baik, untuk Ibu Misna dan juga Pak Linggua mungkin bisa menyampaikan pesan dan harapannya terutama untuk budaya dan bagaimana nilai-nilai budaya dalam pandangan hidup masyarakat Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya biar kita bisa terus melestarikannya. Mungkin ke Ibu Misna dulu. Iya, kalau dikaitkan tadi dengan Karungut yang kita dengar, ayo bakabun gitu ya. Berarti pengarungut itu ingin sekali mengajak kita rajin berkebun. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pandangan hidup itu, jadi bisa terkait dengan nasib dan usaha kita gitu ya. Bisa juga dikaitkan dengan ekonomi, pandangan hidup kita tentang ekonomi. Bisa juga dikaitkan dengan budaya kita. Karena siapapun pasti mengakui ya budaya Kalimantan Tengah itu lebih banyak bertani. Ayah ibu saya pun dulu mengawali menyekolahkan kami dengan bertani begitu. Tapi karena seiring perkembangannya waktu, nah itu beralih ke pedagang ceritanya. Jadi ketika misalnya kenapa orang Dayak itu konsen di perkebunan, nah itu pas betul dulu di zaman Soeharto itu betul-betul digalakkan lahan gambut 1 juta hektar itu, dan saya sebagai anak petani dan petani waktu itu ya betul-betul merasakan manfaatnya. Itu kan urusan politik, yang lain merasa tidak senang itu biarlah. Tapi yang di lingkungan yang di daerah saya dari Desa Belawang, Kecamatan Kapuas Murung, Kalimantan Tengah itu merasakan betul-betul program itu sangat membantu untuk desa saya dan sekitarnya. Nah, Desa Lamunti kan maju sekali kan sekarang karena program di zaman Presiden Soeharto begitu. Itu kelas balik ya. Kalau sekarang Pak Jokowi juga banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, kemudian juga kalau dikaitkan dengan agama, baik agama Kaharingan dan Islam pun begitu ya, sangat mengajarkan kita berkebun itu, bahkan kita diminta jangan pernah kita melarang orang meminta buahnya. Nenek saya itu non muslim padahal, tapi tidak pernah melarang apapun yang beliau tanam itu silakan siapapun boleh mengambilnya, dan buahnya itu sampai hampir menyampai tanah saking banyaknya, karena sepertinya akan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Ketika misalnya saya penganut Islam, berarti saya akan percaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahi pohon itu dengan tidak dipeliti begitu. Begitupun nenek saya yang walaupun agamanya Kristen kan waktu itu juga percaya ketika sesuatu itu tidak dipeliti maka akan bermanfaat untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di kampung itu. Nenek saya ada di Desa Sanggu.
jadi di Buntok Barito Selatan, tapi udah almarhum beliau. Baik. Nah kemudian jadi harus betul-betul rajin begitu Baik. melakukan perkebunan lah. Baik, terima kasih Bu Misna. Boleh Pak Linggua menyampaikan pesan dan harapannya tadi? Oke, kalau saya sih kita perlu beraliansi dan kolaborasi ya. Kalau di universitas ada dosen-dosen gitu dan banyak ya. Kami mengarahkan seperti skripsi atau tesis gitu ya, nulis tentang budaya. Terus kayak seperti sekarang RRI kan mengundang kita, kalau di Pemda juga ada festival Karungut ya. Nah mungkin lomba baca puisi tema Karungut. Sebenarnya kita harus sering bertemu lah, bertemu dan bagaimana bikin acara gitu ya, kita memperkenalkan bahwa bikin karungut tuh gampang kok, mudah ya, nggak sulit. Nah jadi ya ini tema-temanya banyak. Nah itu kalau kami di universitas sudah ada gitu ya, karena ada mata kuliah bahasa Dayak Ngaju juga. Kadang tugas-tugasnya saya berikan bagaimana membuat karungut gitu ya, akan 41 bait. Nah, terus kalau memang yang Bu Mista bilang tadi seperti bekabun itu kan banyak dulu orang sarjana Unpar tuh dibilang sarjana karet. Karena orang tuanya itu menoreh karet ya. Ya, menetes. Jadi sebelum bisa bayar SPP kalau itu menoreh getah dulu. Nah, baru setelah sudah terkumpul baru bayar bisa. Nah, jadi memang berkebun itu identik dengan orang Dayak ya, masyarakat Dayak. Ya, jadi memang itu penghidupan kita lah. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang kan ada sawit, ada batu bara, tapi tetaplah bahwa berkebun itu ciri khas dari budaya orang Dayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Linggua Sanjaya Sob dan juga Ibu Dr. Misnawati SPD MPD. Semoga pesannya tersampaikan ya Bu ya kepada masyarakat dan juga pendengar dan pemirsa RRI Net di malam hari dalam obrolan budaya. Sukses terus dengan kegiatan-kegiatannya Ibu dan juga Bapak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net seluruh Nusantara, tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih kepada semua narasumber yang hadir dan juga pengisi acara malam ini, Nuryani dan juga Gogat ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami dalam obrolan budaya dengan topik penyesuaian nilai dan pandangan hidup masyarakat Dayak Ngaju dalam Karungut. Saya Setiar Seno dan saya Ayu Apriliani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net berikutnya. Terlebih dahulu kami sampaikan pujian syukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan kami menghibur tamu undangan. Selamat datang Ibu dan Bapak, salam sehat untuk semua. Ini kita bersukaria dalam acara bahasa dan budaya. Terima kasih setinggi tinggi kepada Bapak Pimpinan RRI serta jajaran kami hormati, memberi tempat kami di sini. Ini lagu kesenian daerah, seni budaya
Palangkaraya jadi idaman. Mendengar berita serta hiburan, suara jelas sampai pedalaman. RRI sekarang bertambah maju, tempat mengembang bakat dan ilmu. Bermacam hiburan budaya suku, pengobat hati yang lagi lesu. Kami seniman hati gembira, ada tempat siaran Kesda. Harapan kami berserta doa, semoga RRI selalu jaya. RRI Palangkaraya bermacam-macam programnya. Sumber wawasan yang terpercaya dalam pembangunan seni budaya. Terima kasih untuk RRI dapat menjaga pelosok negeri. Semua rakyat dapat menikmati, pemersatu bangsa sangat terbukti. Sekian dulu untayan kata dari pelaku seni budaya. Terima kasih untuk semua, semoga sukses dan bahagia. Terima kasih, salam budaya. Oke.